dalam jurnal Frontiers in Cell and Developmental yang berjudul Lysosomal Fallback Strategies More Than Just Survival or Death. When subjected to stress, the lysosomal membrane can become permeabilized, posing a significant risk to the original survival and necessitating prompt repair. Although numerous mechanisms for lysosomal repair have been identified in recent years, the progression of lysosome-related disease is more closely linked to the organelle's alternative strategy when repair mechanisms fail, particularly in the context of aging and pathogen infection. Jadi, ketika mengalami stres, membran lisosom dapat mengalami permeabilisasi yang menimbulkan risiko signifikan terhadap kelangsungan hidup organel dan memerlukan perbaikan segera. Meskipun berbagai mekanisme perbaikan lisosom telah diidentifikasi dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan penyakit yang berhubungan dengan lisosom lebih erat kaitannya dengan strategi alternatif organel ketika mekanisme perbaikan gagal, terutama dalam konteks penuaan dan infeksi patogen. Jadi, rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana mekanisme respons lisosom ketika mengalami kerusakan dan strategi alternatif apa yang digunakan sel apabila mekanisme perbaikan utama pada lisosom tidak mampu berfungsi secara efektif. Jadi jawabannya berada di jurnal yang sama, yakni sini. Hingga saat ini, beragam protein dan kompleks kunci telah diidentifikasi direkrut ke situs lisosom yang rusak untuk memediasi proses perbaikan. Ini termasuk mesin endosomal sorting complex required for transfer atau ESCRT. Namun, keberhasilan perbaikan lisosom atau resolusi stres lisosom sangat bergantung pada kolaborasi dan interaksi dengan organel lain. Ini termasuk peristiwa fusi dan fisi yang melibatkan lisosom, endosom, dan autofagosom. Adapun solusi lainnya yaitu interaksi organel lain, yakni di slide ini. Strategi alternatif lainnya, yakni dalam skenario ini, sel seringkali mengadopsi mekanisme alternatif untuk mengeluarkan lisosom yang terganggu beserta kandungan enzimatik dan bahan-bahan yang tidak tercerna. Material yang dikeluarkan ini dapat mencakup agen lisosomotropik, patogen yang ditelan, dan protein patogen yang teragregasi. Kemudian, solusi alternatif yang lain adalah dengan interaksi dengan organel lain. Retikulum endoplasma atau RE dapat berkontribusi pada perbaikan kerusakan lisosom melalui mekanisme tambahan. Misalnya, selama cedera lisosom, aliran keluar kalsium dari lisosom yang rusak telah terbukti memicu pengisian ulang kalsium kompensasi yang dimediasi RE dalam berbagai model disfungsi lisosom, mengingat peran sentral pensinyalan kalsium dalam perbaikan dan adaptasi lisosom. Adapun kesimpulannya bahwasanya lisosom menggunakan beragam strategi termasuk jalur sekresi alternatif dan interaksi organel. Untuk mempertahankan homeostasis sel di bawah tekanan, mekanisme ini krusial dalam penyakit seperti neurodegenerasi, kanker, dan infeksi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi lisosom endomembran akan mengungkapkan target terapeutik baru dan membantu meningkatkan strategi untuk mengelola penyakit yang terkait dengan disfungsi lisosom. Adapun jurnal pembandingnya adalah sebagai berikut. Jurnal pembanding dari eLife yang berjudul Small Molecule Activation of TFEB alleviates Niemann-Pick disease type C via promoting lysosomal exotosis. Jurnal yang berjudul Aktivasi TFEB oleh molekul kecil meringankan penyakit Niemann-Pick type C melalui peningkatan eksotosis lisosomal dan biogenesis. Penyakit Niemann-Pick type C atau NPC adalah penyakit penyimpanan lisosomal yang merusak ditandai dengan akumulasi kolesterol abnormal di lisosom. Saat ini belum ada pengobatan untuk NPC atau faktor transkrip EB atau TFEB. Kemudian
TFEB berperan dalam pembersihan kolesterol pada penyakit NPC. Di sini ditunjukkan bahwasanya overekspresi transgenik TFEB memfasilitasi pembersihan kolesterol dalam berbagai model sel NPSI. Kemudian, hal ini pengaktifan TFFB di otak menunjukkan efikasi yang kuat dalam memulihkan hilangnya sel Purkinje dan berat. Oleh karena itu, peningkatan regulasi lisosom secara farmakologis melalui penargetan TFEB merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mengobati NPC dan penyakit penyimpanan lisosom terkait, dan memberikan kemungkinan penggunaan agonis TFEB yaitu sulfronan sebagai kandidat terapi NPC. Adapun kesimpulan dari perbandingannya, pada jurnal Frontiers menekankan solusi darurat seperti exositosis dan autophagy secretory membuat sel bertahan hidup saat lisosom rusak. Solusi ini efektif sementara belum memperbaiki akar masalah. Sebaliknya, jurnal eLife ini menekankan solusi proaktif, yaitu aktivasi TFEB yang memicu biogenesis lisosom baru dan exositosis terkontrol. Pendekatan ini memperbaiki sistem lisosom dan mencegah akumulasi substrat sehingga sel lebih sehat jangka panjang. Kemudian ini adalah grade dari kedua jurnal tersebut. Grade dari jurnal utama, dan ini adalah grade dari jurnal pendukung. Terima kasih.